Ya, Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Muhammad Fadli dan teman saya Lala Arif Fatur Rahman akan menjelaskan cara transformasi database dari OLTP ke OLAP. Nah, di sini ada tabel database OLTP-nya. Di sini ada yang bisa digabung ya, yaitu cabang dengan kota dan produk dengan kategori. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada DW cabang dan DW produk. Yang kedua ini tadi digabung. Nah, sekarang langsung aja kita ke prakteknya. Oke teman-teman semua, di sini telah disediakan ya sebuah database MySQL, bukan sebuah tapi dua buah, karena di sini ada database Tokolala dan database Tokolala underscore OLAP. Mungkin kita bahas yang pertama dulu. Nah, di sini adalah di database Tokolala ini, di dalamnya ada berbagai macam file dari data penjualan seperti itu, dari cabang, karyawan, kategori, kota, penjualan, dan produk, sesuai dengan apa yang ada tadi di skema di awal tadi. Nah, selanjutnya di sini juga ada database Tokolala underscore OLAP. Di sini fungsinya untuk menampung hasil dari pengolahan transformasi data yang kita lakukan nanti. Nah, langsung aja kita buka Pentaho-nya. Nah, di sini kita akan ngambil case-nya adalah kita akan transformasi OLTP ke OLAP khusus buat yang kategori sama produk yang nantinya hasilnya adalah tabel DW underscore produk seperti yang ada tadi di awal disebutkan. Nah, langsung aja langkah pertama kita adalah kita bikin new transformation, lalu kita koneksikan database Pentaho ini ke database MySQL-nya dengan cara seperti ini. Kita ketik Tokolala, terus kita menggunakan MySQL. Nah, di sini hostname-nya adalah localhost. Database name-nya tadi ya di sebelah Tokolala. Dan di sini root. Oh ya, di sini kita tandain LTP. Nah, ini langsung kita tes apakah berhasil, dan berhasil langsung aja kita bikin. Nah, di sini udah ada nih Tokolala underscore OLTP, ini database untuk OLTP-nya di Pentaho. Nanti kita bikin juga yang buat OLAP ya, buat nampung OLAP-nya. Nah, di sini Tokolala underscore OLAP. Kita pakai MySQL juga, di sini local host. Terus database name-nya yang tadi ada di MySQL, yaitu Tokolala underscore OLAP. Dan username-nya root. Coba kita tes dulu, sukses juga. Dan kita klik OK. Nah, di sini kita udah ada dua. Maka selanjutnya kita langsung aja mentransformasikan data-data yang ada di OLTP tadi. Dan cara kita ke desain. Yang pastinya kita bikin tabel input dulu buat memasukkan data produk dan kategori tadi ya. Ini tabel input. Kita drag and drop di sini. Terus kita ubah namanya jadi produk. Gini aja. Underscore produk. Kita koneksikan ke yang OLTP dan kita get SQL-nya yang produk juga. Nah, oke, yes. Terus oke. Terus kita coba lihat apakah datanya telah masuk atau belum. Nanti akan ketahuan di sini. Oke, di sini datanya udah masuk, berarti berhasil ya. Langsung kita close. Nah, kita bikin lagi satu baru buat yang kategori. Sini sama, kita akan ngubah namanya dulu. Jadi tabel underscore kategori. Terus connection-nya ke LTP juga. Get SQL-nya yang ke tabel kategori ini. Oke. Yes. Oke. Terus kita cek lagi. Preview. Quick launch. Nah, di sini juga udah ada ya dari tabel kategori. Langsung kita close aja. Nah, selanjutnya tujuan kita adalah untuk menggabungkan ini. Dengan cara apa? Kita pakai yang namanya stream. Ini kita cari namanya adalah mana ya? Stream lookup. Nah, ini kita pakai. Ini fungsinya untuk menggabungkan kedua ini. Caranya gimana? Tinggal kita klik aja, terus kontrol, kita klik ini, dan klik kanan, new hop. Kita buat relasinya. Terus ini juga sama, seperti itu. Nanti diklik dulu. Oke, ini new hop juga. Nah, selanjutnya kita akan karena kita di sini adalah mengintegrasikan ini, maka kita harus setting dulu stream lookup-nya. Nah, cara ini namanya tetap stream lookup,
Tapi kita lookup step-nya adalah kategori aja, karena kategorilah yang bakal digabung ke produk seperti itu. Nah, di sini kita masukkan yang ID kategori, sininya juga ID kategori, dan di sini kita mau masukkan yang namanya tadi kan. Nah, tinggal kita oke. Terus coba kita lihat di previewnya, apakah telah bergabung atau belum. Kita lihat. Nah, ini ada ID produk, nama produk, jumlah produk, ID kategori, dan nama kategori. Berarti dia udah masuk nih, udah tergabung di sini si data-datanya. Jadi kita close. Oke, selanjutnya ketika telah digabung, kita akan memasukkan tadi ya, yang di sini kan ada tuh yang namanya SK produk. Jadi ini adalah kayak primary key-nya nanti di tabel dw underscore product. Makanya kita bakal pakai yang namanya sequence. Kita masukkan itu, kita add sequence. Nah, ini kita hubungkan juga seperti tadi. Oke. Bentar. Oh, sepertinya ini kita harus, kita edit dulu. Jadi namanya adalah sk underscore product. Ini juga kita pakai sk underscore product aja. Nah, terus kita okein dulu, dan selanjutnya kita new hop. Nah, ini kita hubungkan. Jadi coba kita lihat dulu apakah sudah masuk ke sini si SK-nya. Nah, ini ada SK produknya telah terbuat, yakni ID dari nanti table dw underscore product itu. Nah, ini kita close dulu. Selanjutnya, kita akan mengatur si SK ini menjadi di urutan pertama. Caranya adalah dengan menggunakan select. Di sini ada select value. Sebenarnya select value ini juga kita bisa menentukan value apa aja yang mau dimasukkan. Tapi berhubung berdasarkan diagram kita ini, semua datanya dimasukkan, jadi kita nggak perlu ada yang menghapus. Di sini caranya kita klik 2 kali, terus kita hubungkan dulu. Oke, terus ini kita get field select. Nah, ini udah ada, tinggal kita naikkan nih si SK-nya ke atas. Oke, SK-nya udah ke atas. Nah, kita bisa preview lagi buat ngelihatnya. Nah, di sini SK-nya udah jadi yang pertama ya, urutannya jadi ada ID produk, nama produk, jumlah, ID kategori, nama kategori, sesuai dengan yang ada di sini, SK, ID, nama, jumlah, ID kategori, nama. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat tabel output-nya buat nanti kita lihat di database yang telah kita bikin tadi. Nah, ini kita udah ada tabel output. Langsung kita sambungkan aja seperti tadi, new hop. Oke. Nah, selanjutnya kita setting. Tadi namanya apa yang di sini? Adalah dw product. Nanti kita namanya dw product, connection-nya kayak yang OLAP. Terus target table-nya dw underscore product. Nah, coba kita SQL, karena nanti kita bentuknya SQL. Nah, ini udah ada, tinggal kita execute. Nah, ini udah berhasil, ada SK, ID, nama, dan sebagainya. Tinggal klik OK, close, tinggal OK. Nah, jadi di sini tuh udah ada, tinggal coba kita lihat di MySQL-nya. Di sini kita keluar dulu, kita masuk lagi, kita refresh seperti itu. Nah, teman-teman di sini udah ada nih dw produk yang telah kita bikin tadi, berarti integrasi kita dari awal tadi ngetransformasiin ya dari OLTP ke OLAP dan integrasi dua table tadi berhasil, dan hasilnya adalah dw underscore product seperti itu. Ya, demikian penjelasan dari kami tata cara transformasi dari OLTP ke OLAP. Intinya tadi tuh kita menggabungkan dari kategori ke dalam produk yang menjadikan DW produk. Ya, demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.